Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini hari Jumat, jadwal kita untuk belajar fikih. Pada pelajaran pertama, Bapak akan mengenalkan tentang azan dan iqamah. Ada yang sering kalian dengar dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim atau muslimah, kita sering mendengarkan lantunan azan. Di pelajaran pertama ini berjudul Indahnya Panggilan Allah. Azan itu adalah panggilan Allah. Sebelum sholat fardu, kita disunahkan untuk melantunkan azan, memanggil orang-orang, khususnya kaum laki-laki, untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Apakah kalian tahu bagaimana azan? Ada yang sudah pernah azan belum? Kalau yang sudah pernah azan atau sudah pernah melakukan azan di masjid atau di musola, berarti kalian sudah berpengalaman dan sudah tahu bagaimana lafaz daripada azan itu. Kita lihat bagaimana lafaz azan. Sebelumnya kita lihat dulu di halaman selanjutnya. Nah, apabila kita lihat di gambar, ada yang sedang bermain. Ketika mendengar suara azan, maka apapun kegiatan kita harus kita hentikan. Kita sering mendengarkan azan baik melalui masjid, musola, radio atau televisi. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Secara syariat atau ajaran Islam, azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Orang yang mengumandangkan azan namanya disebut muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut dengan musammi atau mustami'. Syarat orang yang mengumandangkan azan atau seorang muadzin itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus laki-laki. Yang ketiga, mumayyiz. Yaitu mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti kalau yang non-muslim azan itu tidak memenuhi syarat. Perempuan ketika mau sholat dia azan, itu pun tidak memenuhi syarat. Ketika ada perempuan bersama laki-laki, misalnya di rumah kita mau melaksanakan sholat, ada abang, lalu ada adiknya perempuan, maka yang diutamakan kakaknya yang laki-laki dulu. Ataupun misalnya adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, maka adiknya yang laki-laki yang harus azan. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu kan mana yang baik dan mana yang buruk? Nah, berbohong itu baik apa buruk? Buruk. Kalau kita sudah tahu itu, berarti kita sudah termasuk mumayyiz. Sudah boleh melakukan atau mengumandangkan azan. Lalu sunnah yang dilakukan oleh seorang muadzin ketika mengumandangkan azan adalah sebagai berikut. 1, suci dari segala macam hadas. Kita harus punya wudu. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, suaranya nyaring dan merdu. Itu syarat dan sunnah di dalam cara mengumandangkan azan. Selanjutnya, ini adalah lafaz azan, dan orang yang mendengarkan azan atau mustami
disunahkan untuk menjawab azan. Ketika seorang muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, maka dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kita mendengar muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muadzin membaca hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Muadzin membaca hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Untuk salat subuh, muadzin biasanya menambahkan azannya dengan bacaan as-salatu khairum minan naum. Yang sering bangun subuh, mendengarkan azan subuh, sering dengar ini. Maka jawabnya ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, jawabnya shadaqta wa bararta. Itu jawabannya. Lalu muadzin melanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah. Disunahkan ketika mendengar azan kita menjawab, menghentikan kegiatan kita, lalu kita jawab seruan daripada muadzin atau orang yang sedang azan. Azan ini disebut dengan panggilan Allah atau panggilan ilahi untuk mendirikan sholat. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada fotonya. Nanti akan Bapak kirim ke grup kelas 2 ya, fotonya nih. Nanti kalian bisa hafalkan. Lalu untuk tugasnya di minggu depan kalian yang laki-laki harus mengirimkan rekaman azan kalian ya. Jadi kalian azan lalu direkam, kirim ke nomor Bapak. Minggu depan. Bukan sekarang. Sekarang waktunya seminggu untuk latihan dulu. Yang perempuan latihan membaca iqamah ya. Bagaimana iqamah? Nah, nanti Bapak akan kirimkan lafaz iqamah di foto untuk yang perempuan. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu contoh iqamat. Nanti Bapak kirimkan fotonya. Selanjutnya, setelah kita azan atau setelah kita mendengarkan azan, kita disunahkan membaca doa. Doa azan itu, nah ini sebagai berikut. Kita lihat, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini doanya. Kalau yang sudah hafal nanti setelah melantunkan azan direkam lalu baca doa setelah azan. Itu kalau yang sudah hafal. Nanti akan dinilai oleh Bapak, akan dimasukkan ke dalam buku penilaian. Nah, cukup sampai di sini penjelasan tentang azan ya. Sama ini iqamah. Nanti Bapak akan kirimkan kepada kalian fotonya bagaimana lafaz-lafaz azan supaya kalian bisa mengumandangkan azan. Nah, pertama di penilaian kalian bisa mendapatkan nilai. Yang kedua nanti ketika kalian mendengar sudah masuk waktu azan, maka kalian harus ada keinginan untuk mengumandangkan azan, memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat.
Baik anak-anakku yang solih dan solihah, karena terlalu banyak ini nanti MB-nya, supaya tidak terlalu banyak, Bapak cukupkan dulu penjelasannya. Semoga kalian paham, dan nanti tugasnya minggu depan mengirimkan rekaman azan untuk laki-laki dan mengirimkan rekaman iqamah untuk perempuan berikut dengan doa bacaan setelah azan. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.